Kucing kaluna laki-laki perempuan. Bodoh amat. Kita tuh harus bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak penting untuk hidup kita. Tidak terlihat sempurna di sosial media juga tidak apa-apa gitu kan. Asalkan di saat kita memberi itu bukan berarti kita punya banyak. Itu boleh jadi karena kita tahu rasanya kekurangan. Kita pernah merasakan. Ketika banyak motivator bilang ya, wah kita tuh harus hebat, harus luar biasa, harus terlihat sempurna, gitu ya, harus berjuang dan sebagainya. Mark Manson justru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fikri dan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya Agus Akmaludin. Oke. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai tentang buku ya. Betul ya. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu tentang Agus, saya akan bikinkan satu video tentang Agus yang prestasinya itu Biasa aja. Tapi kalau kalian masuk ke kamarnya, di dindingnya itu bukan dinding, tapi figura prestasi. Oh, iya. Saking banyaknya prestasi dia. Hasil beli. Jadi seminggu yang lalu saya kasih ke SMS ke Kang Agus. SMS masih zaman SMS. Pakai WA ya? Ya. WA. Gus, kita mau kolaborasi yuk. Kita bahas buku. Nah, ngobrol buku gitu. Nah, beliau ngasih 3 opsi. Pertama itu bukunya siapa ya yang tentang keuangan ya? Robert Kiyosaki. Kemudian yang kedua Atomic Habits. Nah, yang ketiga itu Mark Manson. Nah, pertanyaan pertama, ketika ngajukan 3 itu, kenapa Kang Agus pilih buku? Ketika begitu. Enggak, buku salah satu yang dibahas sekarang. Oh iya. Boleh dilihat kan bukunya yang mana? Oh ya ini. Jadi ini teman-teman, mungkin teman-teman pernah baca, pernah lihat juga ya. Ini berseliweran ya di banyak sosial media nih. Betul. Ini sering banyak di sosial media dijadikan karena memang judulnya menarik kan Fikri. Iya. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Bodoh amat. Nah, alasannya kenapa milih di antara 3 ini? Yang pertama itu buku yang ini. Pertama saya udah baca bukunya. Oh iya. Yang kedua, saya merasakan ya buku ini sangat bermanfaat apalagi jika dibagikan didengarkan oleh teman-teman semua gitu. Iya. Kalau misalkan, jadi seminggu yang lalu ini saya juga baca buku ini. Ternyata ada perspektif yang berbeda. Yang dulu itu saya dapatkan dari seorang motivator. Betul. Tapi dalam buku ini ternyata berlawanan. Terlihat berlawanan Ya. Padahal di ujungnya sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda ya Fikri. Oke, daripada kita bahas basa-basi yang terlalu lama ya, kita bahas aja ya. Di antara buku ini, poin mana yang menurut Kang Agus itu yang paling menarik? Pertama ya, pada bab pertama tuh teman-teman tuh akan disuguhkan dengan materi itu jangan mencoba atau jangan berusaha ya. Jangan mencoba. Kenapa bisa gitu? Jangan mencoba, Ya, jangan berusaha. ketika banyak motivator bilang ya, wah kita tuh harus hebat, harus luar biasa, harus terlihat sempurna, gitu ya, harus berjuang dan sebagainya. Mark Manson justru udah jangan, nggak usah begituan, gitu. Nggak usah seperti itu, jangan usah. Kita tidak semua orang bisa menjadi luar biasa, tidak semua orang bisa menjadi hebat, bisa terlihat hebat dan lain sebagainya. Biasa aja, jangan terlalu dipaksakan gitu. Kalau misalkan ada orang yang kalau misalkan kita ketemu dengan orang ada role modelnya gitu, Yes. saya ingin seperti dia, itu gimana tuh orang seperti itu? Menurut buku ini justru teman-teman tuh harus tahu diri sendiri. Tahu diri sendiri. Betul. Alih-alih ingin seperti dia, teman-teman tuh justru diajak untuk siapa versi terbaik diri teman-teman. Jadi apa versi terbaik, bukan versi dari orang lain ya? Betul, versi terbaik dari diri teman-teman gitu kan. Mengenal kelemahan teman-teman, mengenal keinginan teman-teman, ketakutan teman-teman, nggak apa-apa. Tidak terlihat hebat juga gitu. Tapi yang pertama itu justru kita harus jujur terhadap diri sendiri dulu. Jujur terhadap diri sendiri dulu yang pertama. Jadi kalau misalkan kalian lihat model tuh yang kayak di TV atau di Instagram, sosial media, kita banyak sering sekali ya saking melihat banyaknya
kesempurnaan di sosial media. Kesempurnaan kayak Aris Febian ya. Kesempurnaan Di sosial media. Jadi kita tuh menampilkan, ya ingin menampilkan yang sempurna, padahal tidak apa-apa. Jadi tidak terlihat sempurna di sosial media juga tidak apa-apa gitu. Asalkan, nah ada asalkan. Kenapa asalkan nih? nanti kita bahas. Oh, ada ya. Biar penasaran. Biar- Kan ini lagi dibahas. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Asalkan apa nih? Jadi saya jadi penasaran nih. Menurut saya jadi penasaran asalkan apa? Jadi pertama nih, ini kan judulnya bukunya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Keragus berarti kita tuh harus bodoh amat kepada segala hal gitu ya. Kepada postingan siapapun, kepada hal apapun gitu. Tidak seperti itu ternyata. Ternyata kita tuh harus bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak penting untuk hidup kita. Contohnya gimana contohnya? Cinta Luna laki-laki perempuan. Bodoh amat. Padahal saya mau jawab perempuan. Bodoh amat. Karena memang tidak ada hubungannya dengan diri kita. Apa hubungannya Cinta Luna dengan cita-cita Kang Fikri? Mungkin suatu saat nanti saya akan jadi seperti dia. Ya emang nggak ada hubungannya sih. Betul. Tapi betapa banyak orang yang menghabiskan waktu scroll penasaran dan lain sebagainya. Dengan suaranya, Assalamualaikum. Khadamnya keluar. Kadang, oi. Nah, kita ngobrolin, kita tahu jangan-jangan. Ini kan kita bahas ya, kita bahas. Ini kan contoh. Ya. Contohnya, kenapa harus ke sana ya? Jadi saya terpikirkan ini. Bodoh amat. Bodoh amat. Jadi yang penting itu apa yang buat diri kita ya. Betul, apa yang berarti hal yang penting untuk diri kita gitu kan. Jadi yang pertama harus dianjurkan di dalam buku ini tuh teman-teman harus menemukan hal yang penting menurut diri teman-teman, bagi diri teman-teman, bukan hal yang terpenting untuk orang lain. Orang lain misal sukanya saya berpenampilan seperti ini gitu kan. Jika itu menurut teman-teman penting, maka laksanakan. Tapi jika itu menurut teman-teman nggak penting, toh saya sukanya ini, maka fokuskan kepada hal yang menurut teman-teman penting gitu. Oh, berarti kayak harus tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Betul. Dan yang butuhkan itu pasti yang terpenting berarti. Berarti kalau misalkan kalian caranya itu berarti kalau misalkan di list ada 10 keinginan gitu. Di antara 10 itu apa yang dibutuhkan saat itu ya? Betul. Di top yang paling penting tuh apa dulu gitu. Karena ketika kita sudah menemukan sesuatu yang penting, maka hal-hal yang lain akan kita bisa anggap bodoh amat. Jadi kepentingan. Bodoh amat. Karena bagi kita ini penting, yang penting tuh ini, yang lain nggak penting ya bodoh amat. Nah jadi buat kalian yang mikir ini itu gitu, tanya kepada diri kalian sendiri apakah itu penting buat diri kalian Atau tidak. Itu yang paling pentingnya ya. Betul. Kalian nangkap gak? Set. Bukan itu dong, bukan gitu dong. Kemana nih? Sama. Itu kok. Itu kok penting ya? Kok baca gitu ya? Jadi poinnya itu seperti itu. Jadi kita harus tahu apa yang kita butuhkan. Ada lagi nggak poin dari buku ini yang paling menarik selain itu? Yang kedua itu ya, setelah kita menemukan hal yang penting inilah yang membuat kita Kang Fikri punya goals, saya punya goals, teman-teman punya goals, punya tujuan. Goals ya. Goals ya. Bukan goal masuk bola nih. Goals itu tujuan. Yes. Pasti tujuan itu penting ya. Ya buat betul. Penting, buat saya penting, buat teman-teman penting. Namun ketika kita ingin mencapai tujuan, pasti kita mengalami hambatan-hambatan, betul, masalah-masalah, betul, pasti itu tuh ya. Nah, bagaimana kita bisa bersikap bodoh amat terhadap masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita mencapai tujuan? Pastikan masalah itu tidak lebih penting daripada tujuannya. Pastikan tujuannya lebih penting daripada masalah itu. Jadi ketika teman-teman mau menuju sesuatu, saya menghadapi masalah ini, bodoh amat, karena tujuan saya lebih penting. Jika teman-teman tidak menemukan tujuan yang lebih penting, teman-teman pasti akan menyerah kepada
masalah-masalah ketika mau mencapai tujuan tuh ada masalah tuh teman-teman akan mulai menyerah, mundur dan lain sebagainya. Justru masalah itu yang mengantarkan kita kepada tujuannya. Betul. Jika tujuannya penting. Iya. Jika tujuannya tidak penting, dia akan berhenti di tengah jalan karena merasa sudah terbebani masalah dan tidak ada alasan untuk berjuang mencapai. Coba ada ceritain nggak ada pengalaman tujuan penting menurut Kang Agus, jadi sehingga masalah-masalah yang kelihatannya besar jadi terlihat kecil ketika tujuannya lebih besar. Bisa ketika saya ingin kuliah, Kuliah, misalnya. bisa ya. Ketika ingin kuliah tuh saya nggak punya uang, kan itu masalah ya, nggak Masalah, punya ya. uang dan lain sebagainya gitu kan. Boleh saja saya menyerah berhenti kuliah gitu ya. Tapi saya menganggap saya lulus kuliah, saya berhasil kuliah, itu tuh lebih penting daripada masalah yang saya hadapi, daripada nggak punya uang. Ya. Makanya saya bersikap bodoh amat nggak punya uang. Tapi bodoh amat itu bukan berarti kita harus diam diri. Iya, iya. Bodoh amat juga sambil mencari solusi menyelesaikan masalah itu. Jadi ya ternak, jualan. Kalau nggak salah nih. Dulu Kang Agus itu untuk membiayai kuliah itu ternak bebek. Entog ya. Saya dikenal dengan Agus. Agus entog. Ini kalau misalkan ada rekan-rekan yang nonton ya, Agus ini di angkatannya itu dikenal dengan Agus entog. Bukan karena badannya kayak entog. Itu bukan ya. Selain itu emang benar. Tapi emang ketika beliau itu untuk menambah biaya kuliah ya, ternak entog gitu. Sampai berapa bulan tuh? Semester. Jadi setelah 6 bulan dijual bayar semester. Ini salah satu inspiratif. Jadi ada banyak cara untuk mencapai tujuan itu. Jadi masalahnya tuh kayak kalau misalkan ya menurut saya nih, ketika awal mula entog ya, ternak entog itu kan rasa malu gitu kan. Bau gitu kan, tapi tujuannya lebih besar daripada betul, tujuannya lebih penting daripada bau itu. Tujuannya lebih penting bau itu ya. Ya makanya saya bersikap bodoh amat. Bau juga, bodoh amat, susah juga karena ada hal yang lebih penting daripada masalah yang saya hadapi. Saya juga hanya pernah nih ngalamin. Gimana? Yang ketika liburan kuliahnya 3 bulan kan, itu saya jualan balon sebelah ngaput, gitu kan. Itu kalau misalkan awal mulanya jualan balon itu kan mental tuh. Betul. Mental. Di mana jualan balon? Di pasar malam. Di sekitar rumah saya ada sekolah sekolah agama namanya. Yes. TK TPA kayak gitu. Di situ ada rekan-rekan saya kan. Saya anggap ketika pertama kali jualan itu seram gitu kan, nanti teman-teman ngobrol gini dan sebagainya gitu. Ternyata ketika dilakukan itu nggak ada apa-apa. Ternyata apa yang kita takutin itu hilang. Betul. Dan yang paling penting adalah saya tahu saya lakukan ini untuk bayar semester saya ke depan. Asik. Luar biasa ya. Ketika tujuan lebih penting daripada masalah, masalah akan mudah terselesaikan. Jadi untuk teman-teman ketika melakukan sesuatu cari dulu tujuannya gitu. Tujuannya apakah penting atau tidak gitu. Karena kedepannya akan menentukan tujuannya akan sampai atau tidak. Betul. Kalau tujuannya itu penting banget itu, pasti masalah-masalah yang akan kalian hadapi, teman-teman yang hadapi itu akan mudah dan akan kecil ya. Akan lebih mudah dilalui. Karena teman-teman bisa bersikap bodoh amat terhadap masalah-masalah itu, teman. Ini saya juga pernah baca yang sekilas nih, tapi ini lebih ada pengalaman baru nih dari penjelasan dari Kang Agus. Ada lagi nggak selain yang tadi yang tujuannya lebih penting? Masalah gitu, masalah tuh sebenarnya banyak tuh ketika orang di bab 2 tuh ada masalah tuh ya. Kan tadi ngobrolin masalah ya. Iya. Sekarang kita ngobrolin masalah. Banyak orang tuh kalau nemu masalah tuh pasti menghindar. Iya betul. Menghindar masalah gitu. Menghindari masalah. Tapi justru aneh di buku ini tuh kalian harus mencari masalah. Wow. Kok bisa? Kita harus cari masalah. Ada orang misalkan ya. Ini channel orang lain. Channel orang lain. Ada orang kali baik-baik dipukul. Ini sama si ini jadi masalah gitu bukan? Bukan seperti itu. Kok bukan kayak gitu sih? Itu kan orang lain mau ini gitu channelnya.
Lanjut ini buku ya. Ya, kembali ke buku teman-teman. Kita kan lagi ngobrolin buku bodo amat. Ke masalah ya, banyak orang tuh yang lari dari masalah, tapi justru di buku ini kita itu diajak untuk mencari masalah. Karena apa? Maksudnya mencari masalah tuh maksudnya tuh teman-teman harus karena apa? Karena kebahagiaan itu kata buku ini tuh bisa didapatkan ketika kita menyelesaikan sebuah masalah. Kata buku itu. Jadi kebahagiaan tuh akan didapatkan ketika kita tuh menyelesaikan sebuah masalah. Pernah nggak kita merasa bahagia setelah mengerjakan soal yang bingung kita itu? Bagaimana? Matematika ya? Matematika sampai sekarang. Gimana cara? Tapi ketika berhasil, yuk akhirnya gitu ya. Ini soal matematika nih kerjain. Mungkin saking sulitnya 1 minggu ya. Pas beres. Salah. Remedial. Jadi ternyata kebahagiaan itu didapat dari masalah. Iya, masalah yang dihadapi diselesaikan. Dan kita tuh selama kita hidup, manusia hidup tuh pasti akan bertemu dengan masalah. Bahkan saat kita menghindar dari masalah, kita akan bertemu dengan masalah yang lain. Benar ya. Ketika menghindar berarti itu masalah juga gitu. Iya, betul gitu. Makanya salah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah yakni ya dihadapi masalah itu, diselesaikan, karena setelah kita menyelesaikan masalah itu kita akan merasakan kebahagiaan. Termasuk tadi ketika teman-teman sudah punya tujuan yang penting dan punya masalah untuk mencapai tujuan itu, teman-teman harus melaluinya. Tidak ada lift untuk menuju tangga kesuksesan. Kita harus menuju anak tangga. Kecuali kalau kalian anak sultan. Iya. Beli liftnya. Betul. Jangan beli tangga. Beli liftnya betul. Jadi ternyata teman-teman harus sadari bahwa masalah itu kalau misalkan kalian diselesaikan justru untuk mencapai kita untuk menuju kebahagiaan. Betul. Boleh cerita nggak pengalaman Kang Agus pribadi tentang ada masalah nih, kemudian diselesaikan, ternyata kepuasannya itu luar biasa ya. Boleh. Tadi, sekarang saya lulus. Tadi kan punya masalah, kuliah sekarang lulus. Tapi dulu pernah. Dulu ketika mau SMA gitu, saya tuh hampir putus sekolah. Ya alasannya biaya lah. Ini saya baru tahu nih SMA, baru putus sekolah. Mau masuk SMA. Jadi ketika lulus SMP. Tadinya sih nggak akan melanjutkan ke SMA tuh. Padahal nih, potong ya. Padahal kalau misalkan dilihat dari ranking, SMA kayaknya masuk juara ya? Iya, SMA di SMA itu ranking umum nih. Tapi mau melanjutkan nggak ada biaya. Ada biaya masalahnya itu masalahnya. Betul. Gimana nih? Menarik nih. Akhirnya saya mau sekolah. Akhirnya keluarga kumpul, saat itu akhirnya saya dibiayai oleh saudara saya gitu. Akhirnya tidak jadilah putus sekolah gitu. Tapi semenjak itu saya tuh ingin membantu orang-orang yang senasib dengan saya gitu. Makanya saya pergi ke ujung timur Kabupaten Bandung. Ujung timur, di kayak kitab suci ya. Mencari teman-teman yang hampir putus sekolah, mendidiknya dan membuat mereka melanjutkan dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu hal yang membuat bahagia tatkala ketika kita ternyata tidak hanya bisa menyelesaikan masalah diri kita, tapi juga bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain. Nah ini buat teman-teman yang mungkin pergi ke ujung timur itu maksudnya apa? Jadi Kang Agus ini sebetulnya mendirikan sekolah ya? Ya, bersama teman-teman. Nanti kita bahas mengenai tentang Kang Agus ya. Tapi di sini kan fokusnya ke buku ya. Betul. Nah Kang Agus ini kan dulunya berarti ya SMP mau putus sekolah, akhirnya dibantu sama saudara. Dari situ yang trigger ya. Betul. Itu membuat hal yang penting bagi saya itu adalah menyelamatkan anak-anak yang terancam putus sekolah. Itu kebahagiaan gimana sih cerita itu? Bisa gak digambarkan itu? Sulit lah. Sulit apa? Sesulit saya tidak bisa mengatakannya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan sesuatu yang gak bisa dikatakan itu sulit digambarkan. Kayak apa?
Ya. Jadi nanti ketika mau putus sekolah gak jadi ya. Kabarnya jadinya putus cinta. Oh. Kok yang itu ya? Jadi dari kesimpulan dari bab yang itu berarti masalah itu bukan kalian hindari. Betul. Harus dihadapi. Kayak misalkan ada satu jalan nih, saya analogikannya satu jalan nih, kemudian ada kotoran. Ini satu-satunya jalan nih. Kalau kalian menghindarinya, kalian nggak bisa melewati jembatan itu, terus jalan itu gitu kan. Berarti harus dihadapi dengan cara menyingkirkan kan, untuk bisa mencapai nyebrang itu kan. Itu salah satu analogi yang sederhana sih. Betul. Kedua nih, dengan masalah juga nih dalam buku itu dijelaskan teman-teman harus pilih jalan juang teman-teman. Jalan juang itu apa gini? Jadi saat teman-teman tadi kan sudah menentukan goals. Kadang kita tuh ingin menjadi sesuatu ya, ingin seperti ini, ingin seperti itu, banyak sekali. semua lagu itu. Kok saya dikenal ya lagu ya? Ya. Tapi ternyata Doraemon. Tapi ternyata teman-teman saat dihadapi masalah, kita tuh nyerah. Kita tuh nggak bertahan. Kita tuh akhirnya boleh jadi karena memang pertama itu bukan hal yang benar-benar kamu inginkan, bukan benar hal yang membuat penting. Yang kedua, teman-teman tuh tidak memilih jalan juang itu. Nah, maksud saya tuh memilih jalan juang tuh pilih kesulitan mana yang ingin teman-teman hadapi. Jadi bukan pilih keindahan apa, tapi pilih kesulitan mana yang teman-teman mau hadapi. Karena apa? Karena setiap menuju sesuatu tujuan yang kesuksesan katakan seperti itu pasti ada kesulitan. Nah, teman-teman di buku itu jelaskan pilih kesulitan mana yang teman-teman tuh masih mau bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan itu sampai berhasil mencapai tujuannya. Jika teman-teman jadi bukan memilih andaikan saya punya ini, punya itu gitu ya. Tapi ketika dihadapi kesulitan untuk mencapai itu kita kalah gitu. Jadi justru di buku ini teh dianjurkan ketika ingin sesuatu tuh apakah kesulitan mana yang akan saya ingin mengambil kesulitan ini menuju jalan ini, seberapapun sulit pasti akan saya laluinya gitu. Oh, jadi kayak ketika kalian memutuskan keinginan, kalian harus tahu konsekuensi perjuangannya. Betul. Dan harus memilih, justru kan tadi kan awalnya tuh memilih keinginan ya. Tapi justru di sini dianjurkan untuk memilih kesulitannya dulu, memilih jalan juangnya dulu, memilih masalah-masalah yang ingin dihadapinya dulu. Kayak ini ya, kayak Cristiano Ronaldo, ketika dia mau jadi yang terbaik, dia tahu latihannya itu lebih pagi daripada rekannya datang ke tempat latihan dan pulangnya lebih telat dari tempat temannya. Itu mungkin salah satu kesulitan yang dihadapi oleh Cristiano Ronaldo untuk mencapai puncak sampai sekarang. Betul. Dan itu pilihan, itu sesuatu yang dia pilih, itu masalah yang dia pilih. Kan datang lebih pagi itu adalah masalah. Masalahnya apa? Masalah. Kita harus bangun lebih pagi. Ya, lebih pagi ya. Datang pulang lebih sore itu juga masalah. Masalahnya apa? Masalahnya teman-teman udah pulang ya. Gak ada teman gitu, gak ada partner. Tapi masalah itu adalah masalah yang Cristiano Ronaldo siap hadapi, masalah yang Cristiano Ronaldo pilih untuk mencapai tujuan. Jadi bukan cuma mencapai tujuannya, tapi termasuk memilih masalahnya. Di saat kita menginginkan sesuatu, kita tuh harus memilih sepaket dengan masalahnya. Jadi buat kalian nih, buat teman-teman nih yang di sosial media tuh kelihatan orang-orang sukses, kalian nggak tahu kan masalahnya yang dihadapi oleh mereka kan? Kayak misalkan kayak pikir lihat piagam gitu. Kita tahu kan masalahnya. Iya betul sekali. Saya waktu lewat rumahnya tuh piagam tuh. Cari tahu kenapa saya dapat ini gitu. Kayak ada yang apa namanya bisik gitu ya. Perjuangan. Cerita dong yang salah satu yang momen yang paling berkesan ketika dapat satu piagam itu. Apa ya? Perjuangannya. Bagi saya piagam-piagam itu nggak terlalu berkesan kan. Apa yang berkesan? Penghargaan terbesar itu bagi saya itu dia tidak datang dari orang lain, tidak datang dari
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tidak datang dari presiden, tidak datang bahkan tidak datang dari PBB ataupun Nobel dari luar negeri. Penghargaan terbesar bagi saya itu datang dari orang-orang terdekat yang mengetahui kelemahan, kekurangan, yang mengetahui kelemahan dan kekurangan kita, tapi pada saat yang sama dia juga mau menghargai kita. Karena presiden nggak tahu kekurangan kita. Saya tahu kelemahan kekurangan Kak Agus. Mau dibahas sampai sekarang aja. Nanti di episode yang lain. Ya, siap. Jadi sesungguhnya yang penghargaan terbesar itu adalah dari datang orang-orang terdekat, dari keluarga kita, dari saudara kita, atau dari orang-orang yang tahu kelemahan kita, tahu dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, boleh jadi ibu kita, atau lagi bangun lagi. Jadi maksudnya penghargaan itu ya biasa saja lah. Tapi penghargaan dari orang-orang sekitar, terdekat, teman, sahabat itu yang lebih penting. Ya, jadi ini buat saya ngobrol ini buat di rekam aja. Oh, rekam aja. Kayaknya lagi sombong ya. Lagi kayaknya saya banyak orang-orang yang mencintai saya lagi dan enggak sih. Soalnya saya piagam itu enggak berapa, jadi di atas. Boleh saya minta 2? Di atas langit masih ada Hotman. Oh ya Hotman. Harusnya di atas Hotman ada Paris. Hotman Paris. Jadi kalian harus kalau ketika ingin sampai tujuan harus pilih perjuangan. Pilih jalan juang. Jalan juangnya, dan jalan juang itu di dalamnya itu ada masalah. Jadi harus siap menghadapi masalahnya. Jadi tentukan kalau misalkan cita-citanya ya mau misalkan nih saya mau jadi menteri. Nah, menteri ya. Berarti jalan juangnya itu kalian harus mempromosikan diri kalian. Harus siap dicaci maki, dikritik oleh tembok ya, gambar tembok, mural ya, itu harus siap ketika kalian mau memutuskan jadi pejabat. Jangan lewat dulu ya itu. Saya nggak ngomong apa-apa. Ini saya edit ya. Jadi kalau misalkan menjadi public figure, misalkan kalian ya contohnya mau jadi dari tingkat tinggi RT, RW, dan itu harus siap dapat keluhan dari masyarakat. Betul. Satu paket ya. Betul. Gak bisa kalian dapat kekuasaan, gak ada yang mengkritik, gitu kan. Gak ada yang memuji, pasti ada yang mengkritik, pasti ada. Betul. Satu paket. Kang Agus juga ketika menjadi intermezzo aja, saat kegiatannya kepala sekolah ya. Masalah yang dihadapi, perjuangan yang dihadapi itu kan kayaknya nih banyak ya, tapi sebut salah satunya aja. Masalah perjuangannya ketika membangun sekolah sampai sekarang, salah satu aja. Nanti kan kalau dibahas semuanya kan nanti acaranya kayak talk show. Salah satunya mungkin masalah keuangan. Jadi saya itu belum beres dengan diri saya, kenapa mau menolong orang lain? Tapi kalau dulu beres, kapan kita menolong lain? Betul. Jadi saat kita memberi itu bukan berarti kita punya banyak. Itu boleh jadi karena kita tahu rasanya kekurangan, kita pernah merasakan. Di saat kita menolong orang untuk menyelamatkan dari putus sekolah, bukan karena saya banyak uang ya, kuliah juga pakai beasiswa entok. Beasiswa entok yang biayai beasiswa entok. Itu tapi karena saya tahu rasanya hampir putus sekolah gitu. Jadi seperti itu. Jadi masalah yang dihadapi itulah adalah masalah yang saya pilih untuk mencapai tujuan. Jadi teman-teman, sudah saatnya teman-teman untuk menentukan masalah yang ingin dihadapi, jalan juang yang ingin teman-teman hadapi sebagai jalan ninjaku. Aku adalah Hokage. Jangan Hokage ya. Selain kemudian tadi yang pertama itu kan masalah apa namanya? Yang pertama? Yang mana? Yang awal tuh tentukan tujuan. Kemudian masalah. Hadapi masalah. Yang ketiga, pilih jalan juang atau pilih masalah yang ingin dihadapi. Ada lagi ya selain ketiga itu? Masih banyak. Tapi kalau saya bahas semua buku ini, kok jadi gitu tandanya? Sorry. Anda Ini tidak akan selesai. Kelihatannya dari awal tuh Anda berwibawa gitu. Tenang gitu kan pembawaannya. Kenapa mau akhir tuh kayak enggak, karena saking greget saya greget ya.
teman-teman nanti bisa baca buku ini secara lengkap. Ini ada berapa halaman tuh? Banyak sekali. Banyak sekali, kemana adanya gitu. Ada 246 halaman. Lebih lengkapnya, perspektifnya lengkapnya teman-teman bisa baca bukunya sendiri atau ini buat teman-teman nih, buat yang pingin e-booknya. Asik. Saya nanti kasih gratis. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Nah, yang malas baca ada juga nih, yang malas baca. Yang malas baca gimana Ya, nih? gitu nadanya. Yang malas baca saya udah bikin summary-nya, rangkumannya. Jadi kalau misalkan malas baca yang berapa halaman nih? 246. 246. Saya udah rangkum menjadi kurang lebih 30 halaman. Jadi lebih kalian mudah yang dapat inti-intinya aja. Betul. Saya taruh juga di deskripsi. Cek aja sekarang. Ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Semoga tahan dengan ocehan kita. Iya, betul sekali. Ini episode pertama. Betul. Nanti ada episode berikutnya. Kalian harus tahan dengan episode ini. Jika tidak,